Saya Malia dari akuntansi. Kami ingin mempresentasikan tentang kalimat efektif. Kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakainya secara tepat dan dapat dipahami oleh pendengar atau pembacanya secara tepat pula. Kalau gagasan yang disampaikan sudah tepat, pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembacanya. Akan tetapi, kadang-kadang harapan itu tidak tercapai karena adanya sebagian lawan bicara atau pembaca tidak memahami apa maksud yang diucapkan atau yang dituliskan oleh si penulis. Adapun kaidah-kaidah dalam penyusunan kalimat tersebut ialah 1. Unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. 2. Aturan-aturan tentang ejaan yang disempurnakan. Dan 3. Cara memilih kata dalam kalimat atau diksi. Secara garis besar, ada 2 syarat kalimat efektif, yaitu 1. Pemilihan kata, diksi, dan penggunaan ejaan. 2. Memiliki struktur dan ciri kalimat yang efektif. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kekuatan atau kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca. Jadi, kalimat efektif selalu menonjolkan gagasan pokok dengan penggunaan penekanan agar dapat diterima oleh pembaca. 1. Kalimat yang baik dan benar. A. Tanggal 10 November, seluruh pelajar se-Indonesia mengikuti upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. B. Tenaga guru di wilayah Sumatera Barat banyak yang meninggal akibat gempa sehingga Kemendiknas akan segera mengisi kekurangan tenaga guru. C. Pasien itu sudah diperbolehkan pulang karena kondisinya sudah membaik. D. Sejak kecil mereka sudah dilatih berenang oleh sang ayah. E. BMKG memperkirakan awal pekan ini Indonesia akan memasuki musim hujan. Contoh kalimat yang benar tetapi tidak baik. Yang pertama, ibu sedang membuat nasi goreng untuk sarapan pagi. Yang kedua, dia akan berkonsultasi dengan Dr. Profesor Sukodono Liang. Yang ketiga, rapat yang lagi berlangsung membahas tentang masalah Bank Senturi. Yang keempat, semua siswa SMU yang lulus akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang kelima, gempa berkekuatan 6 skala Richter mengguncang Banten. Contoh kalimat yang tidak baik dan tidak benar. Yang pertama, adik membeli obat di apotik yang buka setiap sebulan sekali. Yang kedua, proyek pembangunan armada busway terhenti karena kehabisan dana. Yang ketiga, jangan cuma rakyat yang perlu berpikir tentang masalah banjir, tetapi pemerintah juga ikut membantu. Yang keempat, aparat Pemda menegur Gubernur DKI untuk menghimbau warga agar menjaga kebersihan lingkungan. Yang kelima, tahun ini merupakan tahun keberuntungan bagi Indonesia karena memperoleh penghargaan sebagai negara terjorok ketiga sedunia. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesatuan dan kesepadanan. Yang kedua, kesejajaran. Yang ketiga, penekanan. Yang keempat, kehematan dalam mempergunakan kata. Yang kelima, kevariasian dalam struktur kalimat. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, sesuai ejaan yang disempurnakan. Yang kedua, mempunyai subjek dan predikat. Yang ketiga, tidak bertele-tele. Yang keempat, tidak multitafsir. Faktor-faktor ketidakefektifan kalimat. Yang pertama ada kontaminasi atau kerancuan.
Kontaminasi adalah suatu gejala dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan kerancuan. Rancu artinya kacau, jadi kerancuan artinya kekacauan. Yang dimaksud dalam kerancuan di sini ialah susunan dalam sebuah kalimat. Yang kedua ada pleonasme. Pleonasme berarti pemakaian kata-kata yang berlebihan. Yang ketiga ada ambiguitas. Ambiguitas adalah kalimat yang memenuhi ketentuan tata bahasa tetapi masih menimbulkan tafsir ganda. Yang keempat ada ketidakjelasan unsur inti kalimat. Suatu kalimat yang baik memang harus mengandung unsur-unsur yang lengkap. Dalam hal ini, kelengkapan unsur kalimat itu sekurang-kurangnya harus memenuhi dua hal, yaitu subjek dan predikat. Yang kelima ada kemubaziran preposisi dan kata. Ketidakefektifan kalimat sering disebabkan oleh pemakaian kata depan yang tidak terlalu perlu. Ketidakefektifan dalam penggunaan bahasa selain dapat dicapai melalui pemilihan kata yang tepat, dapat dilakukan dengan menghindari pemakaian kata yang mubazir. Yang keenam ada kesalahan nalar. Menentukan apakah kalimat yang kita tuturkan adalah kalimat yang logis atau tidak. Nalar ialah aktivitas yang memungkinkan seseorang berpikir logis. Yang ketujuh ada ketidaktepatan bentuk kata. Yang kedelapan ada ketidaktepatan makna kata. Jika sebuah kata tidak dipahami maknanya, pemakaiannya pun mungkin tidak akan tepat. Hal ini akan menimbulkan keganjilan, kekaburan, dan salah tafsir. Yang kesembilan ada pengaruh bahasa daerah, dan yang terakhir ada pengaruh bahasa asing.